Haider dari suara lahir cerita, dari cerita tumbuh asa. Radio membersamai kita. Yo. Haider dari suara lahir cerita, dari cerita tumbuh asa. Radio membersamai kita. Hai Der, bersama Agustian kembali di sini di U-Radio. Asik. Dan kali ini saya ditemani oleh dua narasumber, yaitu Bang Apek Saiman dan Mas Anung yang sudah hadir memenuhi undangan U-Radio. Kalau tadi kita membahas tentang refleksi 80 tahun Indonesia Merdeka, dan kita akan membahas tentang kompleksitas masyarakat urban di Tanjung Priok. Haider, kenapa sih harus di Tanjung Priok? Karena secara kebetulan studio kita itu letaknya ada di Tanjung Priok. Di Tanjung Priok, dan kita akan memotret segala persoalan dan kita akan tanya kira-kira solusinya seperti apa sih problem. Kan begini, kalau orang tanya tuh, kamu tuh dari mana? Dari Priok. Wih, serem gitu ya, kayaknya takut gitu ya. Kesannya seluruh kejahatan seolah-olah bertempu di Tanjung Priok. Itu yang kepleset juga waktu itu Menteri Yasona ya, yang didemo oleh orang Priok, ngegeruduk kantor Kementerian Hukum dan HAM saat itu. Malam hari ini kita akan ngobrolin tentang kompleksitas masyarakat urban, terutama di Tanjung Priok, dan saya telah hadir yaitu Bang Apek Saiman, pemerhati sosial dan penggerak. Ada pemerhati dan penggerak yang banyak juga mengadvokasi warga, terlibat di dalamnya, baik dalam gerakan Ajum Aliansi Jakarta Utara menggugat, dan gerakan rakyat Komite Masyarakat Jakarta Utara. Aduh, narasumbernya agak lupa nih karena nggak hafal. Baik, Der, hai Der, pendengar Salam Radio, pendengar U-Radio dimanapun berada. Saya agak grogi nih menghadapi Bang Apek Saiman nih. Bang Apek, saya sapa dulu. Assalamualaikum Bang Apek. Waalaikumsalam, Bang Agus. Terima kasih telah hadir, dan ada Mas Ajum di sini. Assalamualaikum Mas Ajum. Waalaikumsalam Bang Agus. Ya, kita mau ngobrolin tentang Tanjung Priok dengan segala problemnya. Apa yang dilihat oleh Bang Apek? Ya, terima kasih Bang Agus. Problem utama yang sekarang lagi aktual adalah problem persoalan PT Pelindo. PT Pelindo. Iya. Ada apa tuh PT Pelindo tuh Bang? Nah, dia biang masalah bagi Mak. keadilan dan kemasyarakatan dan kelingkungan. Jadi masalah kesejahteraan, keadilan di Tanjung Priok, Jakarta Utara, kalau PT Pelindo bisa dibenahin, maka akan terjadi perubahan yang cukup signifikan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan penataan kota. Ya. Sebentar Bang, Ya, bukankah pelabuhan di Tanjung Priok adalah gerbang ekspor kita Bang, yang bisa mendatangkan devisa negara? ya, Apakah keberadaannya membawa implikasi secara ekonomi untuk masyarakat Jakarta Utara? ya, dia hanya berdampak pada kaum elit, kaum pemodal, dan para kepentingan Pelindo. Tapi bagi masyarakat itu tidak signifikan, karena justru masyarakat menjadi korban Apa? kematian. Oh, Tiap harinya ada korban dari gerak bisnisnya PT Pelindo. Kemacetan yang membuat Jakarta Utara macet, kesemrautan kota yang Jakarta Utara nggak akan pernah bersih, nyaman, indah, karena
adanya gerak bisnis PT Pelindo dan rusaknya lingkungan, pencemaran udara, laut, sosial, ancaman serius. Itu semua kan fakta yang membuat kontradiktif kota. Satu sisi ada pelabuhan internasional yang menghasilkan keuangan negara begitu tinggi, tapi sekaligus membuat kemiskinan dan kematian serta kerusakan lingkungan yang sangat-sangat memprihatinkan. Dan ini menjadi persoalan. Inilah yang mau kita gerak, dan sekaligus ini juga teguran bagi gubernur dan wali kota. Kenapa diam saja gitu? Melihat hal seperti ini yang sudah semakin hari tidak pernah selesai-selesai. Artinya kan ini harus dibongkar. Ya, apakah yang tadi disebutkan dosa-dosa itu apakah memang yang menanggungnya pelabuhan PT Pelindo? Iya. Apakah benar? Karena dia subjek kan. Adanya PT Pelindo kan adanya kerusakan lingkungan, adanya kemacetan, adanya kematian. Lantas kemudian kita kan berharap juga kan pada pemerintah kan. Tapi kita sudah bergerak bertahun-tahun hanya perundingan dan perundingan. Berarti kan nggak ada goodwill. Berarti kan ada sebuah kesepakatan di antara mereka yang tidak ada sebuah itikat untuk mengatasi persoalan-persoalan. Ambil contoh zonasi. Itu jelas-jelas ada peraturan yang melarang pool kontainer itu berada di posisi di tengah masyarakat. Itu kan nggak ditindak-tindak. Artinya kan membuktikan pemerintah juga entah kenapa membiarkan itu terjadi, padahal ada regulasinya. Nah, melihat itu semua, kita melakukan gerakan masyarakat Jakarta Utara, membuat aliansi gugatan dalam terhimpun di dalam sebuah aliansi Jakarta Utara menggugat, itu meminta keadilan. Nah, belum lagi kalau kita bicara pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, eksploitasi besar-besaran terjadi di wilayah Jakarta Utara, tapi tidak berefek kepada satu signifikan tingkat sistematis mengatasi kesenjangan sosial, penataan kota. Nah, ini latar belakang kita akan terus melakukan sebuah gelombang perubahan dan tuntutan agar semua pihak, dan kayaknya perlu melalui Uradio ini, Presiden Prabowo itu harus dengar yang selama ini bicara atas nama rakyat di lingkungan kantornya sendiri di Jakarta. Itu terjadi sebuah eksploitasi dan penindasan terhadap masyarakat, kepentingan masyarakat. Ya, kita berharap lah dengan siaran-siaran seperti ini akan membuka ruang untuk terbukanya sebuah penataan yang kita ingin gagas adalah sebuah kota pelabuhan yang adil, sejahtera dan beradab. Gitu Bang. Ya, Haider, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bang Apek Saiman, memang mungkin berangkat dari kegelisahan. Pelabuhan yang sebagai gerbang untuk mendapatkan devisa negara ya, karena arus ekspornya juga kan harus digenjot, membawa implikasi. Salah satunya mungkin kalau Haider lihat beberapa bulan yang lalu terjadi crowd, terjadi kemacetan yang luar biasa. Selain masyarakat dirugikan secara ekonomi, secara waktu, dan juga terkadang suka mengalami kecelakaan. Orang nyebutnya itu banyak transformer gitu ya, banyak truk trailer. Nah, kan kita mau bicarakan ini. Nah, Mas Anung, apakah menurut Mas Anung perlu pelabuhan ini ada tata kelola yang lebih baik lagi, yang sinergi pertumbuhannya dan juga masyarakat itu merasa merupakan bagian sebagai masyarakat pesisir, masyarakat maritim yang sangat dekat dengan pelabuhan, saling terkoneksi gitu. Bagaimana menurut Mas Ajum? Ya, makasih. Mas Anung, silakan Mas Anung. Bang Agus, makasih banyak waktu dan kesempatan kita diundang di Uradio. Karena memang keluh kesah warga Tanjung Priuk, Jakarta Utara memang harus disiarkan ke hal yang luas, termasuk di tingkatan nasional. Karena mohon izin, saya sama Bung Apek sudah bertahun-tahun dari sejak 2011 ini fokus di soal
bagaimana dampak negatif daripada kegiatan operasional pelabuhan. Tentu Bang Agus, kita sadar bahwa pelabuhan itu adalah jantung negara untuk meraup keuntungan, untuk bagaimana negara dan masyarakat sekitar berupaya memaksimalkan sumber daya alam yang Tuhan kasih ke kita. Nah, negara dalam hal ini sebuah operator bagaimana menyiarkan fungsi dan tugas masing-masing tentu harus berlandaskan menurut saya daripada pembukaan undang-undang dasar pasal 33 yang mana negara tentu mengedepankan kepentingan masyarakat. Soal bagaimana pelabuhan atau OP termasuk juga Badan Usaha Pelabuhan termasuk Pelindo salah satunya adalah mereka orientasinya bagaimana mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi tidak lepas daripada sosial respon bagaimana di luar pelabuhan juga harus diperhatikan karena alur logistik pelayaran juga termasuk sebenarnya di darat. Nah, ini tentu menjadi perhatian Kementerian Perhubungan. Karena Kementerian Perhubungan lah yang mempunyai otoritas itu, baik di darat maupun di laut. Tapi juga Bang Agus, karena negara ini juga negara yang cukup banyak kepentingan politik, artinya negara ini juga dibentuk daripada partai-partai politik sehingga yang duduk di legislatif, eksekutif maupun yudikatif ya memang orang-orang politik sehingga kepentingan tarik menarik itu juga sangat kental. Nah, ini yang kita rasakan sejak 2011. Kita fokus di bagaimana cara kita meminimalisir dampak negatif terhadap dampak operasional pelabuhan termasuk kemacetan salah satunya. Termasuk pul-pul dan depo-depo yang dia melanggar perda dan pergub soal zonasi. Termasuk juga jalan-jalan yang alur dari dan menuju pelabuhan itu yang dibilang jalur kelas 1 yang mana sesuai dengan undang-undang Lalin tahun 2009 itu memang layaknya itu harus minimal 4 ruas. Tapi yang terjadi nih kita tuh dari arah selatan Yosudarso itu kalau di depan wali kota aja kita lihat lebih besar tol daripada jalan arteri umum. Karena di depan wali kota cuma bottleneck itu cuma dapatnya 2 ruas setelah dimakan sama busway. Jadi menurut Mas Anung perlu reformasi atau regulasi tata kelola bukan hanya di pelabuhan tapi Di luar akses pelabuhan. di luar pelabuhan, Di luar akses pelabuhan. yang Iya. menuju ke pelabuhan. Iya, Di mana akses misal jalan yang tadi yang mestinya dia hanya jalan kelas 3C Iya. mestinya tidak dilalui kendaraan besar ya. Oh iya, udah Sekarang pasti. sudah dipakai oleh kendaraan-kendaraan besar. Iya, Jadi karena menurut Mas Anung tata kelola ini perlu dibenahi. sangat penting dan itu urgent ya. Makanya kejadian 1 bulan yang lalu itu soal kredit macet 3 hari berturut-turut, Bang. Itu saya syukur alhamdulillah karena dengan adanya itu menjadi pusat perhatian. Sehingga saya tadinya berharap gubernur yang baru itu, Pram itu dia mengerti soal ini, soal bagaimana mengatasi kemacetan yang berdampak kepada masyarakat ya. Karena saya melihat di TV gubernur mengeluarkan statement pada saat itu dia akan melakukan tindakan tegas kepada Pelindo. Tapi nyata-nyatanya sampai saat ini udah hampir 2-3 bulan berlalu nggak ada tuh apapun keputusan yang diambil soal di luar pelabuhan ya. Untuk bagaimana menata kota. Karena soal di dalam pelabuhan kita nggak begitu mengerti paham 100% tapi dikit-dikit tahu lah. Tapi soal penataan kota pelabuhan itu kan bukan hanya di dalam. Justru yang lebih penting itu bagaimana infrastruktur di luar pelabuhan yang mendukung. Kan nggak mungkin juga kontainer itu lewat atas kan. Pasti dia lewat darat. Ya. Nah, ini soal kapasitas jalan yang nggak sinergi dengan kepentingan atau cita-citanya pelabuhan. Ya. Bayangin Bang, 7 juta TEUs per tahun itu 2021 melalui data yang saya dapat itu kurang lebih ya sekitar 20.000 kotak kontainer yang lalu lalang di pelabuhan Tanjung Priok. Nah, logika berpikirnya bagaimana dengan jalan utama dari selatan Yosudarso, barat itu RE Marta Dinata dan timur itu jalan Cacing Raya, hanya itu ruas jalannya.
udah gitu dimakan lagi dengan kepentingan masyarakat, kepentingan busway. Sangat tidak masuk akal kalau cita-cita pelabuhan Indonesia itu mengalahi Singapura yang 30 juta tahun per teus. Nah ini logika berpikir yang nggak masuk di kita. Makanya kita bersama masyarakat yang peduli, ya kita harus menyuarakan itu. Bagaimana kemajuan pelabuhan harus sinergi dengan kemajuan infrastruktur di luar pelabuhan. Nah, ini hal ini yang tadi ya membuat Bang Apek gelisah Ya, sampai mengatakan bahwa sedang dizalimi iya, oleh pelabuhan. iya Karena pasti membawa dampak betul, yang karena sangat signifikan yang di sudah masyarakat. terjadi, Bang Agus, mohon maaf, Ya. saya sangat kebakar semangatnya karena kita masyarakat Jakarta Utara itu merasa nggak dihargai sama para petinggi direksi-direksi Pelindo. Kita sudah melakukan upaya demo, kita sudah melakukan upaya negosiasi, dan itu bertahun-tahun. Tapi nyatanya kita dihadapkan sama ya apalah sekelas di bawah dan di bawahnya lagi, itu pun di bawahnya lagi. Bagaimana mau terjadi negosiasi dan keinginan masyarakat yang nyampe ini kan yang kadang-kadang mereka menganggap masyarakat itu bukan bagian penting daripada kemajuan sebuah wilayah, termasuk majunya pelabuhan. Bagaimana pelabuhan mau maju tapi di sekitar wilayah pelabuhan atau masyarakat yang tinggal di situ adalah warga masyarakat yang termiskin di Jakarta. Nah ini kan yang seharusnya mereka harus lihat itu. Bang Apek, seperti apa yang disampaikan Mas Anung tadi, ini pernah nggak sih diajak ngomong gitu loh sama stakeholder sehingga mempertemukan semua kepentingan. Ya. Jadi kepentingan pelabuhan juga ketemu, kepentingan masyarakat juga bisa bertemu di situ, kemudian dicari titik ketemunya dan menyelesaikan semua problem tadi secara bersama-sama. Pernah nggak sih ngobrol bareng? Bukan cuman pernah. Heeh. Kita ini udah 2 koordinator di Aliansi Jakarta Utara kan. Iya. Pertama almarhum Toce, yang kedua Bang Anung. Udah bertahun-tahun kita menggerakkan dan sudah direspon, bahkan sudah bikin tim penyelesaian mengatasi ini oleh pihak wali kota atas seizin gubernur. Yang kedua, kita sudah buat kesepakatan bersama seluruh pihak stakeholder tadi kepentingan untuk bikin komitmen. Yang ketiga, kita sudah mengusulkan solusi-solusi. Yang salah satunya jalur jam operasional, jalur khusus kontainer. Kemudian kita sudah mengusulkan terminal terpadu. Seluruhnya iya dalam meja rundingan. Tapi bayangkan kemacetan yang luar biasa di Jakarta Utara sampai masuk ke perundingan jadi macet. Jadi macet ini di tingkat perundingan macet, di tingkat lapangan macet. Berarti kan ini ada persoalan besar yang ditutupin. Kenapa ini terjadi macet di ruangan dan di lapangan? Jadi kalau diajak bicara bukan lagi diajak bicara, kita sudah bikin tim. Berarti kan gak ada pertanggungjawaban yang serius. Oleh karenanya ya saya secara melihat ya secara pribadi tidak perlu diteruskan perundingan itu. Hanya kita mau berunding dengan PT Pelindo 2 di pengadilan atau istana memfasilitasi supaya nggak ada subordinat dalam perundingan antara yang merasa hebat dan merasa nggak hebat. Ini kan nggak fair. Wali kota kan nggak punya power. Bahkan kita sudah melakukan demo ke gubernur. Sampai sekarang belum ada tanggapan. Nah ini langkah yang ingin kita konkretkan. Kita akan coba melalui siaran ini mengkomunikasikan dengan seluruh masyarakat, tokoh-tokoh, bahwa ini akan terjadi selamanya begini kalau kita nggak melakukan gerakan perubahan untuk melakukan revolusi kota. Salah satunya adalah menindak tegas sebuah praktek bisnis PT Pelindo yang melanggar secara faktual dan secara yuridis undang-undang kelingkungan, undang-undang pelayaran juga. Disyaratkan dalam rencana induk pelabuhan itu dalam menatanya mereka harus memperhatikan aspek tata kota, aspek keserasian, keharmonisan. Ya kalau memang begini terus ya cabut aja izin usahanya PT Pelindo.
Kita nggak bisa. Kita berdaulat. Mereka berdiri di dalam sebuah putaran bisnis di wilayah Jakarta Utara yang rakyatnya tidak merasakan satu efek bahkan korban. Kalaupun dikatakan ada yang mempunyai keuntungan, itu para kepentingan. Dan ini nggak bisa dong PT Pelindo yang di tengah ibu kota melakukan pulgar ya terhadap sebuah eksploitasi dan melakukan sebuah pengabaian nilai-nilai sosial, keadilan, dan kesejahteraan di luar PT Pelindo. Jangan didikotomi dong, internal mereka urusin, eksternal nggak mereka urusin, padahal kepentingan bisnisnya itu terkait dengan kepentingan wilayah dan rakyat. Nah kalau begitu kan kita kembali kepada asas hukum yang tertinggi, kedaulatan di tangan rakyat dan perekonomian disusun berdasarkan pasal 33. BUMN itu paradigmanya mengelola kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan mematikan rakyat, bukan merusak rakyat. Arti ini pelanggaran udah atas bawah. Maka dengan kesempatan Uradio ini kita berharap semua bersuara. Dan sekarang kan trennya kacau. Kalau nggak viral nggak ada keadilan. Nah, maka ini yang harus kita bangun. Stop PT Pelindo lah. Wih, stop. Luar biasa nih Mas Apek. Pelindo dengan beberapa problem ya. Tadi kita juga udah dengar ya. Ini udah pernah diajak ngomong nggak nih dengan stakeholdernya? Bahkan Mas Apek sudah berkali-kali sudah dia ajak ngomong, tapi macet jalan terus, korban berjatuhan terus kan seperti itu. Dan mudah-mudahan suara ini juga didengar, kemudian diajak ngomong lagi, diajak bertemu lagi mencari solusi yang terbaik untuk memecahkan tentang problem ini. Harapan kita tentunya industri pelabuhan juga membawa implikasi secara ekonomi untuk masyarakat Jakarta Utara. Nah, ini karena waktunya terbatas nih Mas Anung. Harapannya seperti apa Mas? Keberadaan PT Pelabuhan di wilayah Tanjung Priok yang merupakan gerbang pintu masuk untuk melakukan ekspor terbesar ya, ekspor maupun impor barang dan dengan beberapa aktivitasnya, harapan Mas Anung apa? Yang membawa implikasi terhadap kemajuan, kesejahteraan dan sosial untuk masyarakat Jakarta. Silakan Mas Anung, harapannya seperti Iya, apa? makasih. Harapannya sama kayak di Bangka Belitung. Contoh kecil aja Bang. Bangka Belitung itu ada PT Timah Bang. Dan dengan kehadirannya PT Timah itu, masyarakat sekitar itu juga beraktivitas akhirnya sama dengan PT Timah. Walaupun tambang-tambang ilegal. Tapi masyarakat dengan adanya tambang itu dia bisa hidup, ada kehidupan di situ. Ada yang nambang, ada juga yang jual yang lain-lain terhadap kebutuhan pekerja tambang timah. Masuk juga di wilayah-wilayah lain juga barangkali di Jayapura, di Timika soal tambang-tambang yang adanya kegiatan sumber daya di sana. Tentu yang orientasi utamanya adalah bagaimana masyarakat sekitar sana juga akhirnya secara ekonomi setara. Nah, saya berharap juga dengan adanya pelabuhan ini, ya masyarakat sekitar minimal kerjanya ya di sana. Dan Pelindo juga harus membuka ruang itu yang pertama. Yang kedua, dampak daripada kegiatan masyarakat antara sekolah, kerja, lalu lintas di jalan juga itu juga harus diperhatikan. Terkecuali Pelindo punya gagasan bahwa truk itu nggak boleh lewat darat, lewat pakai drone gitu Bang diangkat. Itu oke. Tapi ini kan soal bagaimana kita menata alur logistik juga. Nah persoalannya para direktur itu ngerti tidak soal bagaimana mengatur alur logistik. Jangan hanya sekonyong-konyong dia menampung kapal sebanyak-banyaknya. Terus lantas muatan kapal itu dari mana? Kalau kotak kontainer aja sehari itu 20.000, terus bagaimana dengan kargo? Hampir rata-rata Bang, 10.000 kubik juga per meter per hari. Nah ini kan yang nggak masuk logika berpikir kita manusia yang normal. Dia lewat mana kalau nggak lewat darat? Nah ini yang makanya saya sih kalau di depan para petinggi pengambil kebijakan saya bilang itu direktur Pelindo pecat-pecatin aja, nggak bisa kerja dia itu. Gitu Bang, makasih Bang. Ya, Bang Apek ingin nambahkan harapannya seperti apa?
Ya, pelabuhan dengan PT Pelindo itu kan hal yang berbeda. Pelabuhan itu kan kepentingan pemerintahan dan pengusahaan. PT Pelindo itu adalah badan usaha operator yang dapat izin untuk mengoperasionalkan kekayaan yang ada untuk kepentingan negara dan masyarakat. Jadi yang kita sorotkan gini, cara kerja badan usaha yang tidak mempunyai rasa keadilan. Artinya kan kita bisa audit, bisa kita rekonstruksi. Kekhususan di Jakarta Utara itu PT Pelindo udah nggak relevan. Maka perlu disusun ulang cara pengelolaan kekayaan pelabuhan. Nah tadi Bang Anung menyinggung tentang gubernur yang marah-marah macet 3 hari. Dia nggak ngerti kalau kita bertahun-tahun. Artinya apa? Melalui kesempatan ini juga kita minta Pak Gubernur tindak lanjut dong. Tindakan yang akan menegur PT Pelindo. Kenapa terjadi itu? Yang kedua, perundingan itu akan sejalan dan setara. Oleh karenanya selama ini tidak memperhatikan aspek di luar kawasan PT Pelindo, maka ini akan terus dan harus diingat posisinya kan kalau ini dibiarkan itu per hari ada aja korban kematian. Apa ini akan kita tuduh, kita duga sebuah praktek jadi semacam mesin pembunuh yang tiap hari nunggu giliran kapan siapa dan yang akan terjadi. Dan ini kan bukan hal yang sederhana, ini penting menyangkut hak asasi manusia, kematian, kemacetan, lingkungan, kesemerautan. Nah, oleh karenanya kita mengajak ya, pada seluruh masyarakat untuk menyikapi ini agar ada solusi untuk masa depan kota Jakarta Utara itu berubah menjadi kota yang yang adil, sejahtera dan beradab. Begitu Mas. Makasih Mas Apek. Mas Anung, makasih sudah memberikan suaranya di U-Radio di 80 tahun Indonesia Merdeka. Dan Haidar, ini yang paling menarik ya di malam hari ini karena tagline-nya U-Radio itu suara kita semua. Jadi kita akan mendengarkan suara-suara apa sih yang muncul dan ini adalah refleksi dari Tanjung Priok ya sebagai gerbang pelabuhan di Indonesia yang saat ini 80 tahun usia kemerdekaannya. Haidar, kita berharap bahwa selain persoalan yang tadi ya beberapa problem masyarakat urban atau yang hari ini juga bukan hanya di persoalan yang terdampak di pelabuhan ya dengan arus logistiknya, tapi soal-soal lain, soal lingkungan hidup dan lain mengalami perbaikan yang lebih baik lagi, baik dari sisi ekologi, lingkungan, kesehatan, termasuk pendidikan dan semuanya terpenuhi dengan baik. Seperti di awal saya bilang, sayang di pertemuan ini waktunya sangat terbatas. Dan terima kasih atas kehadirannya Bang Apek, kita berikan aplaus semua. Mas Anung, terima kasih. Dan kita akan jeda setelah komersial break berikut ini.